Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan trending topik yang kedua tadi ya Gemaya, yaitu ada informasi terkait dengan perang Israel versus Iran yang mencapai 10.000 pencarian juga di Google. Ya oke, dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, sirine serangan udara kembali menggema di Tel Aviv dan Yerusalem pada Minggu waktu setempat. Ini terjadi di tengah saling serang rudal antara Israel dan Iran untuk hari ketiga secara berturut-turut. Sirine tersebut dan Human Rights Activist yang berbasis di Washington menyatakan serangan Israel telah menyebabkan setidaknya 406 orang tewas dan 654 lainnya luka-luka. Sementara itu dari Israel mengatakan 14 orang warganya tewas dan 390 orang terluka. Dan seperti inilah pemirsa kondisi salah satu kawasan Tel Aviv, Israel setelah serangan rudal Iran. Terlihat mengalami kerusakan yang cukup besar. Laporan menyebutkan ada 4 orang tewas dan puluhan warga Israel terluka. Dan terlihat juga ada bangunan-bangunan yang hancur serta roboh dan mobil-mobil juga turut hancur di jalanan. Tim penyelamat menyisir puing-puing untuk mencari warga yang terluka. Israel memperingatkan akan lebih banyak serangan setelah Teheran menembakkan gelombang rudal dan pesawat tak berawak yang menewaskan 4 orang dan melukai puluhan warga Israel. Militer Israel pun terus melancarkan serangan terhadap Iran, menyusul serangan sebelumnya yang menargetkan situs nuklir dan militer. Dan pemirsa, kita saksikan visualnya di hari Minggu subuh di Israel. Militer Israel memang sempat memperingatkan jika sejumlah rudal baru dari Iran sedang meruas target pengebomannya di Iran dengan menyerang industri energi Iran untuk pertama kalinya, di samping melakukan serangan di lokasi militer juga. Dan pemirsa, militer Iran juga sempat memperingatkan warga Israel untuk meninggalkan occupied lands, yakni tepi barat Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Melalui siaran televisi pemerintah, Kolonel Reza Shayat bersumpah untuk memberikan respons atau balasan sebelum Iran melancarkan serangan ke Israel pada Minggu malam. Iran pun telah bersiap menghadapi konflik berkepanjangan setelah Israel secara mendadak meledakkan situs nuklir dan militer Iran serta menewaskan beberapa. Ada dua hal. Pertama adalah Presiden Trump pada waktu mau menjadi presiden, dia mengatakan bahwa pokoknya kalau nanti dia jadi presiden, Iran akan diserang kalau Gaza tidak selesai. Yang kedua adalah ada negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan senjata, kemampuan Iran untuk memiliki senjata nuklir. Nah, beliau sudah mengatakan, kalau gagal, maka saya akan serang Iran. Dan ini memang yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana Amerika Serikat melakukan serangan melalui Iran, tetapi tidak Amerika Serikat, melalui Israel. Ya, karena Amerika Serikat pasti tidak mempunyai dasar untuk melakukan serangan tersebut. Tetapi kalau misalnya Israel, dia punya alasan dengan mengatakan bahwa saya melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Self-defense, pasal 51 Piagam PBB, tapi self-defense-nya adalah anticipatory self-defense. Artinya, sebelum Iran menyerang saya dengan kemampuan nuklirnya, maka saya akan melakukan serangan terlebih dahulu untuk memusnahkan kemampuan nuklir tersebut. Nah, ini konteksnya mengapa menurut saya Amerika Serikat berada di belakang Israel. Pemirsa, sebelumnya 2 depo minyak di Teheran, ibu kota Iran, diserang militer Israel pada Sabtu malam dan serangan ini merupakan bagian dari serangan Israel yang menargetkan fasilitas militer, nuklir, dan minyak Iran. Dari Kementerian Perminyakan Iran juga telah mengonfirmasi bahwa 2 depo minyak di Tehran, ibu kota Iran tersebut terkena serangan Israel pada hari Sabtu malam, di mana warga melaporkan ada 2 ledakan dahsyat di Tehran pada saat itu terasa sekali di distrik barat dan utara.
Pada malam yang sama, markas besar Kementerian Pertahanan Iran juga diserang oleh pasukan Israel. Selain instalasi militer, pasukan Israel juga menargetkan lokasi di dalam wilayah perkotaan termasuk di dekat lingkungan permukiman yang mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak bersalah. Dan hingga hari Jumat sedikitnya 60 orang tewas termasuk 20 anak-anak dalam serangan udara Israel di ibu kota Iran. Nah, pemirsa, aksi saling balas serangan ini memicu kekhawatiran tentang potensi eskalasi ketegangan regional. Iya, pemirsa, ini kalau kita lihat memang sudah banyak negara-negara lain yang sudah mulai bersuara ya. Dan disayangkan sekali bahwa Perancis, ini Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa pada hari Jumat kemarin akan membela Israel jika diserang oleh Iran dan akan mempertimbangkan aset-asetnya jika mampu melakukannya untuk berpartisipasi dalam operasi untuk melindungi dan membela juga Israel. Padahal sebelumnya Presiden Macron sudah ke Indonesia ya waktu itu dan juga bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan menekankan bahwa akan mendukung kemerdekaan negara Palestina. Diketahui juga bahwa Iran ini kan negara yang setia membela Palestina ketika diserang Israel ya. Jadi ini juga akan sangat disayangkan ketika banyak negara-negara barat yang akan beralih mendukung Israel ketika diserang Iran ini. Iya, benar sekali. Dan juga dampak dari serangan Iran ke Israel ataupun Israel ke Iran ini juga berdampak ternyata Gemma terhadap ada puluhan WNI yang terjebak di Tehran, di Tel Aviv, Iran, di mana karena bandaranya ini ditutup, jadi mereka tidak bisa keluar dari Iran. Dan dari pihak Kementerian Luar Negeri di sana juga sudah menjamin bahwa nantinya akan ada asistensi dari pihak perwakilan diplomatik di Yordania yang akan membantu puluhan warga negara Indonesia yang masih terjebak di Tel Aviv. Iya, untuk saat ini pemirsa, untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Iran ada sekitar 360-an ya pemirsa. Jadi untuk warga Indonesia ini yang masih berada di Iran akan segera dievakuasi dan juga diharapkan untuk segera melapor kepada KBRI jika ada sesuatu yang terjadi. Namun untuk saat ini pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa adanya pemutusan untuk akses internet di negara Iran sehingga kami pun sampai saat ini belum bisa mengonfirmasi dan juga berkomunikasi dengan kontributor kami di negara Iran untuk melaporkan langsung apa yang terjadi pada saat ini pemirsa. Dan tadi sebagai koreksi ya Gemma, ternyata ada 42 WNI yang masih terjebak di Tel Aviv karena bandara Ben Gurion di Israel ini ditutup karena memanasnya konflik antara Israel dan juga Iran pada hari Jumat kemarin. Dan saat ini kita berdoa untuk warga negara Indonesia di sana bisa kembali pulang ke Indonesia dengan selamat. Iya pemirsa, jadi serangan antara Iran dan juga Israel ini juga menyebabkan sejumlah publik ini berkomentar baik dari Indonesia maupun dari internasional. Kita akan melihat ya pemirsa sejumlah komentar dari warganet. Tapi sebelum kita melihat bagaimana komentar dari warganet, kita akan melihat dulu pernyataan langsung dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, yang menegaskan sejumlah peristiwa perang ini memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia termasuk di Indonesia. JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang seperti antara Rusia, Ukraina, kemudian Israel, Gaza, dan juga India, Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Israel dan Iran, di mana penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak. Di dalam negeri tentu juga karena harga akibat perang ini, maka harga-harga fungsi Indonesia kayak mineral, batu bara, nikel, tembaga, semua mengalami penurunan harga. Dengan penurunan harga berarti penerimaan negara dalam pajak juga berturun. Kemudian juga dunia ini mengurangi perdagangannya. Akibatnya terjadilah masalah ekonomi pendewasaan. Jadi sebenarnya pertikaian antara Israel dan Iran ini ternyata membawa dampak ke beberapa negara, salah satunya Indonesia juga terdampak ya. Dan ini kita saksikan visual yang terjadi di Tel Aviv, ibu kota dari Israel, yang mana ini pada pasca penyerangan rudal balistik oleh Iran. Kita lihat seluruh bangunan di Israel semuanya hancur, mobil hancur, dan juga ada ratusan korban jiwa di sana. Dan pemirsa, Israel juga mendadak kembali menyerang Iran sejak hari Jumat hingga
Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.